Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari FTKI Teknik Informatika Universitas Nasional NPM 1731270644028. Kali ini dalam video ini saya akan mengupload mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Teknik Simulasi dan Pemodelan dengan dosen Dr. Fauzia Eskom MMSI, yaitu mengenai soal-soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Yang pertama ialah soal nomor 1, yaitu berikan deskripsi tentang A. Tujuan mempelajari simulasi, B. Karakteristik sistem, dan C. Tujuan model dalam simulasi. Di sini saya telah menjawab, dan yang pertama ialah jawaban saya yang tujuan mempelajari simulasi, deskripsinya untuk menguraikan persoalan-persoalan real world yang penuh ketidakpastian, di mana model menjadi lebih sederhana agar mampu dianalisis secara komputasi matematis. Yang kedua atau yang B, karakteristik sistem. Sistem terdiri dari berbagai elemen yang membentuk satu kesatuan, adanya interaksi, saling ketergantungan, dan kerjasama antar elemen. Sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu, memiliki mekanisme atau transformasi, serta memiliki lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem. Yang C dari soal nomor 1 yaitu tujuan model dalam simulasi akademik. Untuk menjelaskan sekumpulan fakta karena belum ada teori, untuk mencari konfirmasi bila telah ada teori, manajerial, alat mengambil keputusan, proses belajar, dan alat komunikasi. Itulah jawaban dari soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, di sini ada gambar, yaitu dari soal ini diminta berikan penjelasan tentang bagan berikut ini. Langkah-langkah dalam studi simulasi secara garis besar. Ini adalah mengenai langkah-langkah dalam studi simulasi secara garis besar, yaitu merumuskan masalah. Adanya suatu permasalahan ditandai dengan munculnya gejala. Untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka perlu mengumpulkan informasi secara aktual sesuai dengan kejadian lapangan dan semua gejala yang ditimbulkannya. Pencarian informasi tersebut bisa dilakukan dengan mencari jawaban dan pertanyaan: apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan siapa. Selanjutnya dari penjelasan gambar ini, menentukan tujuan penelitian. Setelah pokok permasalahan ditemukan, tentukan tujuan penelitian untuk membatasi pengembangan ataupun penyelesaian masalah. Untuk membuat suatu model, tidak semua kondisi dapat dipastikan kejadiannya. Untuk kondisi yang sangat sulit diprediksikan dengan pasti, diberikan asumsi dengan tujuan yang telah ditetapkan, akan didapat batasan yang pasti pada saat pengembangan penyelesaian masalah sesuai kebutuhan metode dan teori yang dijadikan landasan pengembangannya. Kemudian vertifikasi, menentukan program komputer simulasi bekerja sebagaimana mestinya, yaitu sama dengan mendebug program komputer. Verifikasi, memeriksa penerjemahan model simulasi konseptual, misalnya flowchart dan asumsi-asumsi, menjadi program yang berjalan dengan benar.
Kemudian validasi berkenaan dengan menentukan apakah model konseptual simulasi bukan program komputer, merupakan representasi yang akurat dari sistem yang dipelajari. Jika model simulasi dan hasilnya diterima oleh manajer atau klien sebagai valid dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, berarti model tersebut kredibel. Proses ini sebagai kendali agar asumsi, batasan, dan variabel yang diperlukan saat proses benar-benar langsung dikaitkan dalam satu proses di dalam aplikasi yang dibangun. 6. Terus selanjutnya, dari gambar ini memperjelaskan mengenai implementasi dan hasil jawaban masalah. Penyajian dari aplikasi yang disesuaikan dengan model diharapkan mampu menerjemahkan permasalahan dan fungsi aplikasi dibangun pada seluruh orang berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Proses ini juga mampu menggambarkan prosedur operasional yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Itulah penjelasan saya mengenai bagan dari gambar ini. Kemudian selanjutnya ialah soal nomor 3. Dari soal nomor 3 yaitu berikan deskripsi tentang A. Jenis model yang digunakan dalam simulasi. Kemudian B. Simulasi menggunakan komputer. Kemudian verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Dari soal tersebut, jawaban soal nomor 3 saya sampaikan pertama mengenai verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Aturan verifikasi dan validasi dalam simulasi. Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap beberapa hal yang harus diperhatikan, berikut merupakan penjelasan lengkapnya. Verifikasi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan verifikasi pada model logika, diantaranya apakah kejadian telah dipresentasikan dengan benar, rumus matematika dan relasi apakah sudah benar, ukuran statistik apakah sudah dirumuskan dengan benar. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan verifikasi pada model komputer atau simulasi, diantaranya apakah semua aspek model logika telah dimuat oleh kode komputer, apakah perhitungan statistik dan rumus telah dilakukan dengan benar, apakah model mengandung kesalahan pengkodean. Kemudian validasi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan validasi pada model konseptual, diantaranya sudahkah semua elemen kejadian dan relasi yang sesuai terdapat dalam model? Apakah pertanyaan permodelan sudah dapat dijawab dengan model? Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan validasi pada model logika, diantaranya apakah semua kejadian yang terdapat pada model konseptual telah dimuat dalam model? Apakah semua relasi yang terdapat dalam model konseptual telah dimuat dalam model? Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan validasi pada model komputer atau simulasi, diantaranya apakah model komputer benar merupakan representasi dari sistem nyata? Apakah model komputer dapat melakukan duplikasi kinerja sistem nyata? Apakah output dari model komputer mempunyai kredibilitas dengan ahli sistem dan pembuat keputusan? Itulah jawaban dari nomor 3. Yang A, jawaban kebetulan tadi adalah jawaban yang C mengenai verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Kemudian yang A ini dari soal nomor 3, jawaban jenis model yang digunakan dalam simulasi, yaitu model statik, representasi sistem pada waktu tertentu, waktu tidak berperan di sini.
Model dinamik mempresentasikan sistem dalam perubahannya terhadap waktu. Model deterministik tidak memiliki komponen probabilistik atau random. Model stokastik memiliki komponen input random dan menghasilkan output yang random pula. Kemudian model kontinu, status berubah secara kontinu terhadap waktu, misal gerakan pesawat terbang. Model diskrit, status berubah secara instan pada titik-titik waktu yang terpisah, misal jumlah customer di bank. Kemudian B, dari soal nomor 3 jawaban B, simulasi menggunakan komputer. Simulasi komputer adalah simulasi yang dijalankan oleh satu komputer atau jaringan komputer untuk memperlihatkan sebuah perilaku dari suatu sistem. Simulasi komputer banyak digunakan di hampir semua bidang ilmu seperti matematika, fisika, khususnya fisika komputasi, astrofisika, kimia, biologi, geologi, teknik, ekonomi, psikologi, dan ilmu sosial. Demikianlah jawaban dari soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu berikan deskripsi bagan berikut ini diberikan dengan model matematika. Di sini ada model bagan atau deskripsi bagan. Jawabannya ialah validasi model, pengujian, validasi internal sampai verifikasi. Memverifikasi persamaan matematik sehingga dapat mempresentasikan hubungan dengan benar. Metode terbaik untuk memvalidasi kebenaran matematik dan kekonsistenan logis adalah dengan pemeriksaan satuan. Contoh, jika satuan di persamaan sisi kanan adalah kilogram, maka satuan sisi kiri pun harus kilogram. Demikian itu jawaban dari soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5, berikan pendapat tentang A, analisis error dalam simulasi dan pemodelan. Kemudian B, keuntungan kerugian menggunakan model dalam simulasi. Sini saya menjawab dari soal nomor 5 yang A, analisis error dalam simulasi dan pemodelan. Analisis error untuk menentukan akurasi yang diperlukan untuk mengestimasi data input. Ini adalah bagian dari tujuan analisis error. Semakin sensitif solusi terhadap error input, maka estimasi terhadap parameter input harus semakin akurat. Kemudian, untuk mengendalikan selang perubahan pada parameter input sesuai dengan kebijakan yang ada. Kemudian jawaban yang B mengenai keuntungan dan kerugian menggunakan model dalam simulasi. Sini saya membuat tabel mengenai keuntungan kerugian model simulasi. Keuntungan yang pertama dari model simulasi relatif mudah untuk sistem yang kompleks. Kedua, sarana pelatihan yang memadai. Kerugiannya satu, tidak sulit mencari solusi optimal. Yang kedua, dari kerugiannya model simulasi yang baik mungkin mahal. Demikianlah jawaban dari UTS daripada mata kuliah teknik simulasi dan permodelan yang harus dibuat video dan diupload ke YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.